Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin. Cerita humor tentang khalifah. Salah satu kisah terkenal adalah saat Abu Nawas berhasil membuat Khalifah Harun al-Rasyid tertawa dengan sindiran halus melalui puisi yang dia buat. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, lucu, dan penuh sindiran. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid yang terkenal dengan kebijaksanaannya dan kecintaannya terhadap sastra, mengundang Abu Nawas untuk datang ke istananya. Khalifah ingin melihat seberapa cerdik dan humoris tokoh besar ini dalam berinteraksi. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia disambut dengan hangat oleh sang khalifah. Setelah beberapa saat berbincang ringan, Harun al-Rasyid mengajukan sebuah tantangan kepada Abu Nawas. Khalifah berkata dengan nada serius, "Wahai Abu Nawas, aku ingin mendengar sebuah puisi darimu. Namun, kali ini, aku ingin puisi tersebut memiliki makna yang dalam dan juga menyindir diriku sendiri." Tantangan ini jelas bukan hal yang mudah, sebab Abu Nawas tahu betul bahwa Harun al-Rasyid adalah seorang pemimpin yang sangat dihormati dan dicintai rakyatnya. Namun, Abu Nawas tidak gentar. Dengan senyum jenaka dan kepandaian berbahasanya, ia mulai merangkai puisi dengan kata-kata yang indah, namun penuh sindiran halus. Abu Nawas pun berkata, "Khalifah yang agung, berpakaian sutra gemerlap. Di mana-mana rakyat datang mengharap, namun sayang. Dalam hatimu penuh rindu, berkelimpahan harta, namun bimbang dalam langkahmu." Kemudian ia melanjutkan puisi itu, "Wahai pemimpin besar yang penuh keadilan, di atas singgasana, bagai cahaya yang terang. Namun tak kulihat kasih sayangmu kepada kami. Apakah harta menghalangi hatimu untuk menyayangi?" Puisi Abu Nawas ini memang mengandung sindiran halus yang sangat tajam. Dalam kata-katanya, dia menyindir kehidupan mewah dan kemewahan Harun al-Rasyid, serta bagaimana terkadang kekuasaan dan kekayaan bisa mengaburkan hati seorang pemimpin. Abu Nawas menggunakan kata-kata puitis untuk menyinggung bahwa meskipun sang khalifah memiliki kekayaan dan kekuasaan, hal tersebut belum tentu menjamin kebahagiaan rakyat atau kedekatannya dengan mereka. Harun al-Rasyid yang mendengarkan puisi tersebut awalnya terdiam. Sebagian besar orang mungkin akan merasa tersinggung, tetapi bukan Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan dan keberaniannya. Setelah beberapa detik hening, Harun al-Rasyid tersenyum lebar dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Dia menyadari bahwa puisi itu memang penuh dengan sindiran yang sangat halus, namun juga bijaksana. Khalifah kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kamu memang seorang yang luar biasa. Kamu mampu menunjukkan kebenaran melalui humor yang ringan dan cerdas. Puisi ini mengingatkan aku untuk tidak hanya fokus pada kekuasaan dan kemewahan, tetapi juga untuk memperhatikan kebutuhan rakyatku dan tetap rendah hati." Abu Nawas, yang memang dikenal sangat pintar dalam membaca situasi, tidak hanya membuat khalifah tertawa, tetapi juga menyampaikan pesan moral yang dalam tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Puisi ini tidak hanya berhasil menghibur Harun al-Rasyid, tetapi juga memberikan pelajaran penting mengenai keseimbangan antara kekuasaan, kemewahan, dan kewajiban seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Dengan cara yang sangat khas, Abu Nawas berhasil menyampaikan kritik yang tajam, namun disampaikan dengan cara yang humoris, penuh sindiran, dan puitis. Itulah salah satu alasan mengapa kisah Abu Nawas bersama Khalifah Harun al-Rasyid sangat terkenal dalam sastra Arab, dan kisah ini tetap menjadi contoh bagaimana kecerdasan dan humor dapat digunakan untuk menyampaikan kebenaran dan kritik sosial. Kisah humor dan inspiratif Abu Nawas berdebat dengan ulama atau cendekiawan tentang hukum agama. Meskipun kontroversial, kisah-kisah ini mengandung unsur kebijaksanaan. Dalam memahami agama, suatu hari di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di sebuah kedai kopi yang ramai. Seperti biasa, ia sedang mengobrol dengan teman-temannya, sambil bercanda dan menikmati secangkir kopi panas. Tak lama kemudian, seorang ulama terkenal datang ke kedai itu. Ulama tersebut dikenal sangat serius
Dalam membahas hukum agama, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasan dan kelucuan, memandang ulama tersebut sejenak, kemudian berkata, "Wahai Al-Syafi'i, bukankah agama mengajarkan kita untuk tidak terlalu kaku dan serius dalam hidup? Bukankah kita harus memandang dunia ini dengan hati yang lapang dan penuh ketawa? Jika tidak, maka hidup ini akan terasa sangat berat dan menyedihkan." Ulama tersebut, yang bernama Al-Syafi'i, mendekati Abu Nawas dan teman-temannya dengan wajah yang serius. "Wahai Abu Nawas," kata ulama itu, "kenapa kau selalu menggoda dan bercanda dalam setiap kesempatan? Apa yang kau bicarakan tidak ada manfaatnya. Orang yang seperti dirimu harus lebih serius dalam menjalani hidup dan memikirkan soal agama." Ulama itu terkejut mendengar jawaban Abu Nawas, tetapi dia tidak menyerah. "Jangan bercanda dengan perkara agama," jawab Al-Syafi'i. "Agama adalah tentang ketaatan dan keseriusan. Jika kita tidak taat, kita akan dihukum. Tidak ada waktu untuk bergurau dalam soal agama." Abu Nawas yang merasa tertantang, kemudian memutuskan untuk menjawab dengan cara yang lebih cerdas. "Baiklah, jika begitu, izinkan aku bertanya sesuatu kepadamu, wahai ulama," kata Abu Nawas. "Apakah kamu tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah tersenyum dan tertawa? Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan bahwa beliau menyukai humor yang ringan, asalkan tidak berlebihan. Jadi, apakah kita harus mengabaikan hal-hal yang membuat kita tersenyum hanya karena kita takut kehilangan keseriusan dalam beragama?" Al-Syafi'i tidak langsung menjawab. Abu Nawas melanjutkan, "Mari kita lihat lebih jauh. Bukankah dalam agama, Allah juga menciptakan kita dengan perasaan dan hati yang bisa tertawa? Bahkan, tertawa dapat menjadi obat yang baik bagi jiwa kita. Namun, tentunya tidak boleh berlebihan atau menjerumuskan kita pada dosa. Semua itu harus seimbang." Ulama tersebut tetap diam. Tampaknya berpikir mendalam. Abu Nawas melanjutkan dengan lebih bijaksana, "Aku tahu, wahai Al-Syafi'i, bahwa hukum agama itu sangat penting. Kita tidak bisa mengabaikan kewajiban kita terhadap Tuhan. Tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan dalam hidup. Islam mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, agar kita bisa menjadi lebih baik. Jika kita terlalu kaku, kita bisa kehilangan kebahagiaan yang seharusnya kita rasakan dalam hidup ini." Ulama tersebut tetap diam. Tampaknya berpikir mendalam. Abu Nawas melanjutkan dengan lebih bijaksana, "Aku tahu, wahai Al-Syafi'i, bahwa hukum agama itu sangat penting. Kita tidak bisa mengabaikan kewajiban kita terhadap Tuhan. Tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan dalam hidup. Islam mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, agar kita bisa menjadi lebih baik. Jika kita terlalu kaku, kita bisa kehilangan kebahagiaan yang seharusnya kita rasakan dalam hidup ini." Melihat bahwa diskusi semakin dalam, beberapa orang yang ada di kedai kopi mulai mendekat untuk mendengarkan perdebatan tersebut. Abu Nawas pun tersenyum, merasakan betapa cerdasnya ia mengajukan pertanyaan ini. "Bukankah," lanjut Abu Nawas, "salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan menjaga hati kita tetap ringan dan bersih. Ketika kita tertawa, kita membuang beban pikiran dan membuat diri kita lebih terbuka terhadap kebaikan dan rahmat-Nya." Setelah beberapa saat hening, akhirnya Al-Syafi'i berbicara, "Abu Nawas, kau benar. Aku memang sering lupa bahwa dalam agama ada banyak cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, termasuk dengan menjaga kebahagiaan dan keseimbangan dalam hidup. Tertawa bukanlah dosa, asalkan kita tidak melupakan tujuan utama kita. Jika kita mengingat Allah dalam segala hal, bahkan dalam tawa sekalipun, maka itu adalah ibadah." Abu Nawas tersenyum lebar. "Betul, wahai Al-Syafi'i, semoga kita semua selalu dapat menemukan keseimbangan dalam hidup antara keseriusan beragama dan kebahagiaan yang Allah berikan." Al-Syafi'i akhirnya mengangguk dengan hormat. "Kau benar, Abu Nawas. Terima kasih atas pelajaranmu yang berharga. Terkadang kita memang terlalu serius dan lupa bahwa hidup ini adalah anugerah dari Allah yang harus kita nikmati dengan penuh syukur." Kedai kopi yang tadinya ramai dengan suara gaduh itu pun kini terasa lebih tenang. Semua orang yang ada di sana mulai merenung tentang pesan yang disampaikan oleh Abu Nawas. Meskipun Abu Nawas
terkenal dengan kecerdasannya yang penuh humor. Dia selalu mampu membawa pesan moral yang sangat dalam setiap percakapan dan leluconnya. Pelajaran dari kisah ini menggambarkan bagaimana Abu Nawas dengan kecerdasan dan kelucuan yang dimilikinya bisa memberikan wawasan yang mendalam tentang keseimbangan hidup. Dalam beragama, kita seringkali terjebak pada ketegangan antara keseriusan dan keceriaan. Tetapi Abu Nawas mengajarkan bahwa keduanya bisa berjalan beriringan. Tertawa dan bergembira bukanlah hal yang salah, asalkan kita tetap menjaga tujuan hidup yang utama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan segala perbuatan kita, baik yang serius maupun yang ringan. Kisah ini juga mengajarkan pentingnya untuk tidak terlalu kaku dan terjebak dalam dogma, tetapi selalu membuka hati untuk memahami bahwa agama adalah tentang keseimbangan, kasih sayang dan kebahagiaan yang dibawa dengan cara yang benar.